Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, kali ini kami ingin menghadirkan video Guru Gembul yang waktu itu hadir di Robitoh Maktab Daimi Maktab Daimi Robitoh Alawiyah, yang menyampaikan unek-uneknya dan juga unek-unek kaum muslimin terhadap kaum Habib yang mengklaim dirinya itu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu semenah-menah mengeklaim dirinya cucu Rasulullah dan berbuat semenah-menah, baik terhadap kaum muslimin maupun terhadap pemerintah dan bahkan di sidang pengadilan pun. Seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul, Bahar Smith ketika diadili. Saya cucu Rasulullah katanya. Dan bagaimana seandainya Rasulullah berbuat seperti saya? Itu tidak akan. Tidak pernah ada cerita dalam sejarah maupun dalam hadis yang menceritakan perbuatan Nabi sama dengan perbuatan Bahar Smith. Tidak ada. Allah Karim. Baik teman-teman, yuk kita dengarkan videonya secara seksama agar kita tidak salah paham apa yang disampaikan oleh Guru Gembul di Maktab Daimi Robitoh Alawiyah dan mewakili unek-unek kaum muslimin terhadap kaum Ba'alawi yang mengeklaim sebagai cucu Nabi dan berbuat semenah-menah, dan itu bukan mencerminkan akhlak dan perilaku baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita dengarkan secara seksama biar tidak salah paham. Selamat mendengarkan. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili, tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin. Karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi. Dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan, begitu kan? Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan, lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka. Dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin.
Kemudian kita melihat misalkan kelompok-kelompok yang lebih radikal atau kelompok-kelompok yang berpikiran lebih fundamental. Katakanlah kelompok salafi yang kita sebut sebagai wahabi misalkan. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Betapa sakitnya. Coba kita melihat kalangan nasionalis, Islam nasionalis sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Jadi dilihat dari konteks apapun, dalam perspektif apapun, ini benar-benar menyakiti kaum muslimin. Tapi kala itu kaum muslimin berpikir bahwa ya sudahlah, pasrah aja. Kami sakit hati, kami marah, kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar, katakanlah seperti itu. Ya tapi nggak bisa kan, dia Habib. Dia kan keturunan Nabi. Jadi sebenarnya polemik ini bukan muncul gara-gara Kiai Imad, bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya, Guru Gembul, bukan. Tapi ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin terhadap apa yang terjadi yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Yang akhirnya membuat kaum muslimin ketika ada lecutan sedikit, ada pembukaan, mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habib Bahar, saya tidak akan kualat karena dia bukan keturunan Nabi. Jadi munculnya itu bukan alhamdulillah saya tetap bisa mengagungkan Nabi, saya tetap bisa menganggap Nabi sebagai figur yang ideal, yang kuat, yang bersih, yang baik hati, yang soleh, yang suri tauladan bagi seluruh manusia. Alhamdulillah, karena ternyata orang-orang yang mengingkari akhlaknya itu bukan keturunan Nabi. Alhamdulillah. Jadi sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad. Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik, ketika kita mengkritik Pak Habib Bahar, itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi. Itu saja. Kritik saya ini di depan Robitoh ini bukan karena kebencian, bukan karena apa. Tapi ayo kita perbaiki sama-sama agar polemik ini selesai. Ini mana ada keturunan Nabi seperti ini. Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Saya harus katakan begini, Bara. Nah, baik teman-teman, begitulah video rekaman Guru Gembul di saat menyampaikan kekesalan kaum muslimin atas kaum Habib yang semenah-menah dengan mengeklaim dirinya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang penting yang disampaikan oleh Guru Gembul itu sama persis dengan pengalaman saya, yaitu perdebatan non-muslim yang mengejek kaum muslimin hanya karena perbuatan kaum Habib dengan menyeret nama suci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jika perilaku anak cucunya seperti itu, maka tidak jauh beda bahwa Nabi kalian sama seperti mereka kaum Habib. Allah karim. Pengalaman saya dulu, sebelum saya bersuara, ya, masih dalam penelitian, ya, masih dalam tahap kajian, saya tidak akan pernah bersuara sebelum saya meneliti sesuatu tersebut. Ya, saya kaji, saya terus teliti berbagai sumber, berbagai kitab sejarah terus saya kaji. Apakah iya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dalam tesisnya itu betul-betul cocok dengan fakta ilmiah, baik dari perspektif kitab sejarah maupun kitab nasab. Dulu waktu itu ya, pengalaman saya takziah ke daerah Sampang. Di atas mobil sahabat saya menunjukkan sebuah video perdebatan antara kaum muslimin dan non-muslim, yang non-muslim mengejek kaum muslim dalam perdebatannya itu. Ini
apa ya, sangat memalukan ya. Eh, jadi non Muslim mengejek baginda Nabi dengan perilaku dan perbuatan jelek kaum Habib. Itu persis. Awalnya saya tidak begitu menghiraukan ya. Ya biasalah non Muslim tidak suka kepada baginda Nabi gitu. Tapi setelah saya terus sudah tidak mau berpikir itu ya, tapi kata-kata itu terus menghantui pikiran saya terus. Nah, soalnya begini teman saya, coba dong penelitianmu itu kamu suarakan. Kalau memang kamu sudah yakin bahwa uh, mereka itu bukan dari zuriat Nabi. Nah, kan dia pertamanya begini teman-teman, menanyakan kepada saya tentang penelitian saya, sudah sejauh mana penelitian kamu? Dan sudah sedalam mana apa yang kamu teliti itu? Nah, sebenarnya saya jawab, sebenarnya sudah jelas sih. Iya, kalau kita mau mengkaji nasab kaum Habib ini secara ilmiah dan mengikuti disiplin kaidah ilmu nasab, ya maka nasab mereka batal. Mereka bukan zuriyah Nabi. Nah, terus sahabat saya, ya kenapa kamu nggak bersuara? Makanya saya masih nunggu istihor. Cepatlah bersuara katanya. Untuk membela baginda Nabi. Pisahkan baginda Nabi dengan mereka. Yang perilakunya ini sangat kontras. Kata teman saya itu. Saya masih menunggu ilham, istihor. Saya akan bicara. Nah dari situ apa yang disampaikan teman saya itu dan apa yang sudah terjadi perdebatan dari kaum muslim dengan kaum non muslim. Nah, jadi seolah-olah ini ada bisikan. Jika kamu tidak bersuara, kamu rela baginda Nabi diejek hanya karena perilaku buruk kaum Habib. Jika kamu tidak berbicara, maka kamu menyimpan ilmu-ilmu yang sudah kamu teliti, yang sudah kamu telah. Kitmanul ilmi, ancamannya berat. Terus gini, ayo berbicaralah, ayo berbicara. Pisahkan baginda Nabi dengan mereka yang perilakunya itu kontras dengan agama, perilakunya itu kontras dengan akidah. Nah dari situ saya ingin mempunyai dalil bahwa memang perilaku kaum Habib itu memang kontras. Nah dari debat ini juga, dari debat ini Bahar Smith mengkanter Mahir, ya si moderator itu. Kata siapa itu oknum, katakan gitu. Kata siapa itu oknum? Itu bukan oknum, itu memang akidah kita kaum Ba'alawi. Oh. Nah, dari sini saya terus memburu perilaku buruk mereka itu berdasarkan apa? Ternyata memang benar berdasarkan akidah-akidah mereka dalam kitab-kitab internal mereka. Nah, begitu teman-teman. Akhirnya saya terus kejar, saya cari kitab-kitab akidah mereka. Ternyata di dalamnya terdapat hurufat-hurufat yang melenceng dan menyimpang dari agama Islam. Terus saya cari lagi kitab-kitabnya. Banyak kitab yang sudah saya miliki, saya baca. Wah, luar biasa. Ternyata akidah mereka sangat melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yang mengeklaim menerima jabatan dari Allah Subhanahu wa taala, mulki mulkuka. Terus saya banyak menemukan, akhirnya di dalam meneliti nasab saya tulis buku bantahan atas buku mereka. Yang pertama keabsahan nasab Ba'alawi, ketidakabsahan nasab Ba'alawi, dan kami sertakan setelahnya itu adalah buku hurufat kaum Ba'alawi. Iya. Jadi banyak kaum muhibbin yang masih menuduh kami ini pembenci dzurriyyah Nabi.
Tidak. Bukan hanya guru gembul yang bersumpah, demi Allah, kami sangat mencintai Nabi. Kami demi Allah, kami sangat mencintai dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi. Apa yang kami lakukan sekarang ini ialah pembelaan bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dicemari oleh perilaku kaum Ba'alawi dengan akidah-akidah mereka yang menyimpang dari akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan perilaku buruk mereka yang menyimpang dari agama Islam. Ini tujuan kami. Kami terus berbicara dan kami terus bersuara untuk memberi penjelasan dan pemahaman kepada kaum muslimin bahwa nasab kaum Ba'alawi ini kalau diteliti dengan kajian ilmu nasab itu terputus. Karena tidak terdata dari 550 tahun bahwa Ubaid itu adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Dan setelah kami teliti dari kitab-kitab mereka, Al-Ghuror, Al-Baha, Fitari, terus Syamsud Dhahira, Mashra'ur Rawi, itu semuanya timpang, tidak ada yang cocok. Di dalam menceritakan Ali Khori Qasam, Muhammad Sohibir Mirbad, dan keluarga Jadid. Akan nanti kami rinci, insya Allah. Ya, akan kami rinci itu ketimpangan-ketimpangan yang terdapat di dalam kitab-kitab nasab mereka yang menjelaskan silsilah nasab kaum Habib. Akan kami kaji dan akan kami rinci satu persatu ketimpangan itu. Iya. Ali Khuli Qasam, Muhammad Sohibir Mirbad, dan silsilah itu ketimpangan. Jadi, menurut kesimpulan saya, mereka itu hanya mengeklaim keluarga yang sudah tidak berpenghuni. Misalnya ada rumah ini tidak berpenghuni. Nah, ini diklaim oleh mereka adalah rumah mereka. Nasab yang sudah tidak berpenghuni, keluarga Jadid ini diklaim oleh mereka Alawi. Aba Alawi itu dirubah menjadi Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah. Seperti itu teman-teman. Allah Karim. Jadi jangan sampai menuduh atau mengira kami ini adalah pembenci Ahlul Bait. Demi Allah kami sangat mencintai Ahlul Bait. Karena kami mencintai Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ada yang masih berbicarakan itu oknum, itu bukan oknum. Itu ajaran akidah internal mereka yang selama ini ditutup oleh mereka. Iya, yang selama ini ditutup oleh mereka. Yang ditutup-tutupi sekarang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami mengkajinya dan kami mengejarnya untuk kami jelaskan bahwa mereka itu dan akidahnya itu menyimpang dari agama Islam. Begitu teman-teman. Baik, semoga bermanfaat dan semoga memberi pemahaman dan penjelasan yang terang benderang kepada kaum muslimin secara umum dan kepada kibin-kibin secara khusus, agar mereka sadar bahwa akidah kaum Ba'alawi ini menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir, ya, agar baginda Nabi ini, dan yang terakhir, semoga perjuangan kami mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi nama suci baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diklaim oleh kaum Ba'alawi sebagai datuknya lalu berbuat semenah-menah. Yang pertama. Yang kedua, semoga kami mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW dari klaim sesat kaum Ba'alawi. Mengaku Allah, klaim spiritual yang berlebihan, terus glorifikasi leluhurnya, dan mengkultuskan klannya sehingga merasa lebih baik daripada manusia pada umumnya, menentang
ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum, dan menentang sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala la farqa bainakum bainal arab wal ajam. Itu semua itu ya. Dan semoga kami juga mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam memperjuangkan kebenaran dan meluruskan keilmuan-keilmuan yang sudah ditahrif, dipelintir, dibengkokkan oleh para kaum Habib. Agama, akidah, dan ilmu dibengkokkan terhadap klan mereka dan leluhur mereka. Begitu teman-teman. Inggih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.